yang terkenang di dalam hati, dapat video call gela jadi. Jangan mengkengkeng di depan TV sampai-sampai lupa mandi. Biji selasi, biji rumbiah, banyak dikumpul, diambur di kebun. Terima kasih sudah setia bersama kami di Tak Berpantun. Baik Pak, kita balik lagi ke topik kita Pak tentang monumen kembali ke Jogja Pak ya. Jadi salah satu bagian terpenting dari sejarah ini Pak diakui oleh universal Pak. Jadi bagaimana sih Pak cara kita agar monumen kembali ke Jogja ini diakui oleh sejarah bangsa Pak? Memang kita ketahui ya, sejak pengasingan itu perundingan-perundingan antara pemerintah Hindia Belanda kemudian yang dimediasi ya oleh Dewan Keamanan PBB, dalam hal ini Komisi 3 Negara dan United Nations Commission for Indonesia, itu dilaksanakan baik di Mentok maupun di Pangkal Pinang. Dan perlu kita ketahui bahwa United Nations Organization atau PBB itu baru terbentuk kan tahun 1945. Jadi pengalaman pertama PBB itu menyelesaikan sengketa, menyelesaikan perselisihan antar negara untuk membentuk perdamaian dunia itu adalah pengalaman pertamanya menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, di dalam memoir Bung Hatta ya, Abdul Ghaffar Pringgodikdo itu pernah berkata, suatu saat ketika saya turun ya dari Menumbing menuju ke Pangkal Pinang untuk bertemu dengan Komisi 3 Negara. Nah, Abdul Ghaffar Pringgodikdo itu berkata bahwa sesungguhnya saat ini ada dua pusat percaturan politik diplomasi internasional. Yang pertama itu di Washington DC, yang satunya di Bangka. Jadi Bangka itu merupakan pusat diplomasi politik internasional. Nah, bagaimana kita mewartakan sejarah ini? Bagaimana kita menyampaikan great historical event ini, peristiwa sejarah besar ini, sehingga menasional, sehingga mendunia? Nah, banyak yang dapat kita lakukan. Misalnya melalui diskusi-diskusi sejarah ya, seminar-seminar sejarah tentang masa revolusi kemerdekaan, bisa melalui mengangkat simpul-simpul penting ya, tempat berlangsungnya diplomasi politik internasional itu, apakah di Menumbing, apakah di Pesanggerahan Mentok, apakah di Museum Timah Pangkal Pinang, apakah di Tugunya. Nah, itu upaya-upaya kita untuk memperkenalkan simpul-simpul penting ya sejarah besar Republik ini. Nah, kita juga pernah membuat acara yang disebut dengan lawatan sejarah nasional yang diikuti oleh seluruh peserta didik dari seluruh Indonesia, utusan-utusan terbaiknya. Kemudian kita juga pernah membuat acara Arung Sejarah Bahari yang diikuti oleh seluruh mahasiswa perwakilan dari seluruh Indonesia. Nah, dengan temanya Pangkal Pinang, Pangkal Kemenangan. Jadi itu upaya ya. Kemudian bagaimana kita memasukkan materi tentang great historical event di Bangka ini ke dalam materi muatan sejarah ya pada buku-buku pelajaran sejarah nasional. Dan saya sendiri saat ini sedang menulis buku Sejarah Bangka Belitung Jilid 3 yang isinya salah satu terkait peran Bangka dalam kronik revolusi Indonesia masa antara tahun 1948 sampai dengan tahun 1949. Lalu siapa-siapa aja sih Pak putra-putri Bangka Belitung ini yang berperan penting Pak untuk kemerdekaan Indonesia di zaman pengasingan kemarin Pak? Yang tokoh penting yang pertama itu adalah Residen Bangka. Residen Bangka itu Mas Syarif Datuk Bendaharo Lelo. Nah, kalau kita lihat Bung Karno kemana-mana, kalau di Bangka itu menggunakan mobil BN2.
mobil BN 2 Plymouth itu adalah mobilnya residen. Residen Mas Syarif Datuk Bendaharo Lelo. Walaupun dia residen yang diangkat oleh pemerintah Belanda, tetapi dia sangat pro kepada Republik. Cuma sayang makamnya ada di pemakaman Kampung Bukit ya, kurang terawat. Ya, harus kita rawat dan kita jaga makam Mas Syarif. Itu yang pertama. Kemudian ke Mas Zainal Abidin. Mas Zainal Abidin ini adalah Wedana di Bangka Barat ya, di Mentok. Nah, beliaulah yang banyak membantu ya, memfasilitasi Bung Karno selama di pengasingan di Mentok ya, di Mentok. Nah, kemudian ada Abang Muhammad Yusuf Rashidi. Nah, Abang Muhammad Yusuf Rashidi ini kita ketahui merupakan tokoh Republik yang ketika Bangka menjadi satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri di dalam negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ya. Nah, beliaulah yang mengarahkan ya agar Bangka itu kembali bergabung ke dalam Republik Indonesia. Jadi walaupun hanya menjadi presiden Bangka selama 4 bulan, tetapi dengan semangat patriotisme nasionalismenya dia menggiring ya agar Bangka itu kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian di Pangkal Pinang ada tokoh namanya Haji Romawi Latif. Nah, Haji Romawi Latif ini ketika Bung Karno dan Mr. Muhammad Rum ya dan pemimpin Republik lainnya berada di Pangkal Pinang, berada di Museum Timah Pangkal Pinang dalam konteks merumuskan Rum-Royen ya, perjanjian Rum-Royen Statement. Nah, itu yang mengetik naskahnya itu, naskah apa yang menjadi kepentingan ya Republik Indonesia itu diketik oleh Bapak Haji Romawi Latif. Ya. Makanya orang sering juga menyebut perjanjian itu bukan Rum-Royen ya, tapi Rum-Royen Romawi Latif begitu. Kalau di orang-orang sejak tutur lisan sejarah orang-orang Bangka. Nah, kemudian ada tokoh Tionghoa. Ada tokoh Tionghoa yang ikut membantu ya perjuangan pemimpin Republik kita selama di Bangka, yaitu Tony Wen atau Bun Kim To. Nah, beliau ini membantu dana, membantu keuangan pemimpin-pemimpin Republik selama pengasingan di Bangka. Jadi saya punya buktinya, ada kwitansi penyerahan uang ya dari Bun Kim To kepada Ali Sastro Amijoyo ya, yang menerimanya untuk biaya hidup ya, biaya selama pemimpin-pemimpin Republik di Bangka. Tetapi secara umum seluruh rakyat Bangka itu sangat cinta kepada pemimpin-pemimpin Republik yang diasingkan ke Bangka. Jadi dimanapun ya Bung Karno, Bung Hatta bertemu dengan masyarakat itu, wah, antusiasme masyarakat itu luar biasa sekali. Ya. Jadi seluruh rakyat Bangka sangat mencintai pemimpin-pemimpin Republiknya. Karena kata Bung Karno tadi, Pak, ya, orang rakyat Bangka sangat republikan. Ya, Pak. Gunung Batu si batu granit, suka digali tanahnya sedikit. Tak terasa 30 menit, sudah waktu kami pamit. Makan kelapa campur mentega, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.